Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak telah membahas mengenai bab 2 nih. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Part pertama yang akan kita bahas yaitu klasifikasi materi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan unsur, senyawa, dan campuran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen dengan benar. Nah, untuk materi ini, pada bab 2, kamu sudah mempelajari berbagai jenis benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda di sekitarmu dapat berupa wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik yang diamati. Pada bab 3 ini, kamu akan belajar tentang klasifikasi materi, di mana materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal nantinya dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian campuran itu dibagi menjadi campuran heterogen dan homogen, di mana campuran heterogen dibagi menjadi koloid dan suspensi, sedangkan campuran homogen dibagi menjadi berupa larutan. Mengapa penting kita pelajari mengenai materi dan perubahannya? Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang klasifikasi materi dan juga perubahannya. Cara untuk mengklasifikasikan materi. Alam semesta atas planet-planetnya, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri dari unsur seperti udara, tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman materi. Klasifikasi materi, di mana perhatikan lampu bohlam yang berada di samping. Tersusun dari materi apa sajakah lampu tersebut? Para ilmuwan mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Adapun materi itu sendiri, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Adapun contoh zat padat yaitu seperti pada gambar, seperti kayu dan besi. Sedangkan contoh dari zat cair seperti air dan minyak. Kemudian contoh dari gas seperti udara dan asap. Contoh wujud zat yang sederhana dan mudah kamu pahami adalah air. Ketika dalam bentuk bongkahan es, maka es tersebut dikatakan dalam wujud padat. Tetapi ketika dipanaskan, es tersebut akan berubah kembali menjadi air. Air tersebut dikatakan dalam wujud cair. Ketika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap air. Uap air dikatakan dalam wujud gas. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Berikut ini tabel perbedaan untuk benda padat, benda cair, dan gas berdasarkan volumenya. Berdasarkan volumenya, benda padat mempunyai volume yang tetap, dan berdasarkan bentuknya, benda padat juga mempunyai bentuk yang tetap atau tidak berubah. Sedangkan berdasarkan jaraknya, jarak antar partikel benda padat sangatlah rapat. Kemudian gerak partikel benda padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas atau sangat terbatas. Kemudian untuk benda cair, berdasarkan volumenya, mempunyai volume yang tetap, sedangkan mempunyai bentuk yang berubah bergantung pada media atau wadah yang digunakan. Sedangkan untuk jaraknya, jarak antar partikel zat cair lebih renggang, dan gerak antar partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas.
Kemudian selanjutnya untuk gas mempunyai volume yang berubah dan mempunyai bentuk yang berubah juga. Kemudian jarak antar partikel untuk gas sangat renggang atau berjauhan, sehingga gerak antar partikel-partikel gas sangatlah bebas. Setelah kita membahas tadi tentang materi, yang kemudian akan kita bahas yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur. Nah, pada bagian ini yang akan kita bahas yaitu unsur, di mana berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau murni yang ada di alam dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Coba kamu perhatikan potongan besi. Bila dibagi lagi menjadi bagian yang terkecil, akan diperoleh atom besi. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan unsur kimia yang lainnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam dan lambangnya dapat anak-anak lihat pada tabel berikut ini, di mana misalnya aluminium dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan aluminium dan lambangnya yaitu Al. Yang pertama huruf besar, yang kedua yaitu berhuruf kecil, dan bisa anak-anak lihat pada tabel unsur logam dan lambangnya. Kemudian ada unsur non-logam dan lambangnya. Unsur Latinnya misalnya di sini oksigen, nama Indonesia oksigen, sedangkan lambangnya itu adalah huruf O besar. Dan bisa anak-anak lihat pada tabel unsur non-logam dan lambangnya. Kemudian selanjutnya perbedaan unsur logam dan unsur non-logam, di mana unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Unsur logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan, sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur logam konduktor listrik dan panas, sedangkan unsur non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Sedangkan setelah kita membahas mengenai perbedaan unsur logam dan non-logam, unsur logam dan non-logam serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa anak lihat pada tabel di mana misalnya ada natrium, strontium, magnesium, dan iodin, serta kegunaannya secara umum dalam kehidupan sehari-hari bisa anak-anak lihat pada tabel berikut ini. Unsur tersebut kemudian setelah kita membahas tadi mengenai unsur, ada unsur logam dan unsur non-logam, unsur-unsur tersebut disusun dalam tabel atau di dalam sistem periodik unsur seperti dinyatakan pada gambar berikut ini. Sistem periodik unsur-unsur kimia. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna orange. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna pink.
diberi warna pink di antara warna biru dan warna kuning. Sebagian dari unsur-unsur tersebut akan kamu pelajari di kelas 7 sekarang, sedangkan beberapa unsur lainnya akan dipelajari pada kelas berikutnya. Setelah kita membahas mengenai unsur ya, kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, dan asam dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa, di mana senyawa dapat diuraikan menjadi 2 unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Berikut ini Ibu sajikan contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Misalnya senyawa air. Unsur penyusun air yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian ada garam dapur berupa natrium klorida. Unsur penyusunnya yaitu natrium plus klorin. Kemudian ada gula tebu, sukrosa. Unsur penyusunnya yaitu karbon ditambah dengan hidrogen ditambah dengan oksigen. Setelah kita membahas mengenai senyawa, berikutnya akan kita bahas yaitu campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kamu tentunya menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, ataupun kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen berupa larutan, di mana larutan nantinya terbagi lagi menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh campuran homogen yaitu larutan gula, larutan garam, dan sirup. Larutan itu sendiri berupa tersusun atas pelarut solvent dan zat pelarut solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air, di mana zat pelarut yang sering digunakan yaitu air, kemudian dilarutkan dengan larutan contohnya seperti gula. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jenis-jenis dari larutan itu sendiri, di mana larutan tadi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asam, basa, dan garam. Asam adalah zat yang tingkat pH keasamannya kurang dari 7, di mana contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu cuka, asam cuka, jeruk, misalnya lagi bisa lemon, dan tomat. Kemudian ada basana. Basa adalah zat yang tingkat pH-nya lebih dari 7, yaitu rentangnya dari 8 sampai dengan 12. Di mana contoh basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti sampo, deterjen, dan sabun. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas mengenai asam basa, ada yang namanya garam, di mana garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contohnya seperti garam yang sering anak gunakan di dapur. Setelah kita membahas asam, basa, dan garam, untuk mengecek dan menguji larutan tersebut digunakan indikator.
Indikator larutan asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami berasal dari tumbuhan seperti kubis ungu, kelopak mawar, dan kunyit. Sedangkan indikator buatan yaitu seperti lakmus merah dan lakmus biru. Selain ada campuran homogen tadi yang telah kita bahas, kemudian ada yang namanya campuran heterogen, di mana campuran heterogen terjadi karena zat tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Jadi masih bisa terlihat perbedaannya. Contoh dari campuran heterogen yaitu adalah campuran minyak dan air, sehingga akan terlihat kondisi minyaknya di atas dan air itu ada di bagian bawah. Berakhirlah. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini mengenai materi tentang klasifikasi materi, unsur, senyawa, dan campuran. Pada bagian selanjutnya yang akan kita bahas part 2 akan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, pesan Ibu, anak-anak tetap selalu di rumah, selalu cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika anak-anak melakukan aktivitas di rumah. Di masa pandemi coronavirus 2019 ini, anak-anak tetap selalu memperhatikan kesehatan, selalu minum vitamin, dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.